Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali kali ini saya bisa hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini secara spesial saya ada di dalam Suryo Guritnan yang ada di Siliran Lor sampai Siliran Kidul Nyeron Beteng, Yogyakarta. Kali ini saya akan berbincang dengan menantu langsung Mbah Tarjo dan juga mantan anggota DPR RI yang juga Ketua Gerakan Jalan Lurus Pak Rianta. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa, selamat sore Mas Argo. Selamat berjumpa Mas Stevi. Halo Mas Argo, selamat perjuangan. Ini saya Pak Stevi dulu ya Pak. Yes, kios. Jadi nanti saya akan bertanya pada Pak Rianta juga yang berkaitan dengan nilai-nilai kejuangan yang sudah ditanamkan oleh Mbah Tarjo Suryo Guritno. Ini Anda sebagai menantunya seperti apa, Pak Stevi? Kalau dari pandangan saya, Bapak itu sosok seorang perjuang ya. Sejati. Pertama berjuang untuk wong cilik, masyarakat kecil. Ya. Diawali dari sebagai anggota DPRD tingkat 2 di Sleman, PNI waktu itu. Ya. Dengan semangat mahenisnya, Bapak selalu memperjuangkan wong cilik. Ya. Ini sangat kental tadi dari perjuangan itu sangat mendasar adalah mahenisnya Bapak sangat kuat. Oke. Ya, jadi nilai-nilai perjuangan wong cilik itu ya yang perlu membela wong cilik. Membela wong cilik ya. Ya, sampai sekarang pun saya lanjutkan. Saya lanjutkan, saya dengan sahabat Suryo Guritnan. Ya. Saya bersama wong cilik tetap membantu wong cilik terutama untuk tukang sampah, tukang becak ontel dan para yang kurang beruntung yang ada di jalan. Ya. Bahkan kemarin Anda juga dalam rangka pemilu maupun pilkada Anda juga membawa nama wong cilik itu juga ya. Untuk mendukung calon-calon. Iya. Oke, sekarang Pak Rianta. Pak Rianta, ini Anda sebagai aktivis di Gerakan Jalan Lurus, menurut Anda nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Mbah Tarjo seperti apa ini? Jadi gini, Mbah Tarjo, saya pernah sekali menghadap beliau di DPR MPR RI waktu itu. Ya. Saya bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Pak FX Mulyatno almarhum. Ya. Saya melihat Mbah Tarjo itu sebagai teladan. Ya. Jadi orang yang bisa dibuat satu panutan, buat menjadi pemimpin. Ya. Dan beliau seorang nasionalis sejati, seorang Soekarnois sejati. Juga beliau juga sangat komitmen ketika berbicara persoalan-persoalan masyarakat kelas bawah. Ya. Saya tidak mengatakan wong cilik. Ya. Jadi jangan, kadang-kadang kan kawan-kawan sebagai seorang marhenis, saya ingin bagaimana spirit marhenis itu bukan, atau wong cilik itu jangan jadi wong cilik terus. Ya. Ini bagaimana satu spirit, satu perjuangan wong cilik, itu wong cilik yang bisa berubah seperti Pak Rianto. Ya. Jadi Pak Rianto itu kalau jujur berbicara dari pertimbangan sosial maupun ekonomi, ya, itu nggak mungkin menjadi anggota DPR MPR RI. Ya. Bapak saya kuli pasar di Beringharjo, rumah tidak punya, tanah pun tidak punya. Ya. Ini kan saya itu masuk proletariat sejati, wong cilik sejati. Tapi saya tidak akan menyerah dengan kondisi wong cilik. Makanya saya selalu melakukan revolusi. Artinya revolusi kultur maupun struktur terhadap diri saya. Ya. Jadi saya tidak akan kalau wong Jawa itu mengatakan gumunan. Atau misal saya melihat raja, melihat sultan, melihat presiden, melihat menteri, saya nggak gumunan. Nggak gumunan. Nah, bagaimana saya punya satu spirit, punya satu semangat untuk bagaimana seperti Mbah Tarjo. Ya. Mbah Tarjo itu ceritanya dulu perangkat desa. Ya. Jadi anggota DPR di Sleman. Sampai jadi tokoh nasional. Bahkan waktu itu yang namanya Mbah Sutarjo Suryo Guritno, yang waktu itu kalau saya kesana paskus merokok itu. Ayo Mas merokok. Orang rokok kok Mbah kalau pasti ingat betul. Iya. Jadi beliau orang yang bisa menjadi teladan karena juga berangkat dari
dari seorang proletariat, seorang yang bawah. Sama dengan Pak Rianto juga berangkat dari sangat bawah, bisa juga sampai meniti karir politik, maupun saat ini Pak Rianto sebagai advokat, sebagai lawyer. Ini juga sesuatu yang menurut saya punya satu semangat, satu spirit. Jadi jangan sampai selalu jadi marhen terus, selalu jadi wong cilik terus, selalu dikatakan sandal jepit. Dari sandal jepit harusnya meningkat seperti pengusaha-pengusaha besar lainnya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Rianta, terima kasih Mas Devi. Nanti lain kali saya perjuangan. Nanti lain kali saya akan menemui Anda berdua. Tetap merdeka, tetap semangat, kita pasti bisa. Dan kita itu berpotensi untuk menjadi besar. Termasuk Indonesia ini berpotensi menjadi negara besar. Kata kuncinya optimisme, seperti yang disampaikan Bung Karno. Bung Karno selalu mengatakan, beri saya 10 pemuda, nanti akan saya guncangkan dunia. Kemudian persoalan Trisakti, ajaran Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah, mari kita dorong margen-margen, wong-wong cilik, wong sandal jepit ini untuk bangkit. Bangkit secara ekonomi agar mandiri. Karena ketika kita itu mandiri, kita pasti menjadi seorang petempur sejati. Wah, gitu. Seorang nasional sudah berani tempur. Terima kasih Mas. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.